Di sebuah desa kecil di Prancis, ketika bangsa itu tengah hancur oleh perang dan keputusasaan, lahirlah seorang gadis sederhana yang kelak akan mengguncang dunia. Ia bukan bangsawan, bukan ksatria, bukan pemimpin pasukan, namun dari bibirnya mengalir keberanian, dari hatinya terpancar iman, dan dari tindakannya lahirlah sebuah legenda. Dialah Joan of Arc, sang perawan suci dari Orleans, yang hidupnya singkat namun abadi dalam sejarah. Joan lahir pada tahun 1412 di Domremy, Prancis Timur, di tengah gejolak perang 100 tahun antara Prancis dan Inggris. Ia hanyalah putri seorang petani miskin, menghabiskan hari-harinya merawat ternak dan berdoa. Namun di usia 13 tahun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat ia sedang menggembalakan dombanya di padang rumput, ia mengaku mendengar suara-suara dari langit, para malaikat dan orang kudus yang memanggilnya. Joan, engkau dipilih untuk menyelamatkan Prancis. Di saat itu Prancis sedang berada di ambang kehancuran. Kota-kota jatuh ke tangan Inggris, rakyat putus asa, dan putra mahkota Charles ke-7 belum dinobatkan. Joan, seorang gadis belia, mendatangi para pejabat dan berkata dengan lantang, "Tuhan mengutus aku akan mengusir musuh dan membawa tuanku Charles ke tahta yang sah." Banyak yang menertawakannya. Bagaimana mungkin seorang gadis petani memimpin tentara? Namun tekad dan cahaya dalam dirinya membuat orang mulai percaya. Ia akhirnya diizinkan menemui Charles ke-7. Ketika Charles menyamar di tengah kerumunan, Joan langsung mengenalinya. Raja muda itu gemetar. Apakah benar gadis ini utusan Tuhan? Sang pemimpin perang dengan baju zirah putih dan bendera suci bertuliskan nama Yesus. Joan menunggang kuda ke medan perang. Para prajurit yang tadinya gentar kini terinspirasi. Puncaknya pertempuran Orleans 1429. Pasukan Prancis yang lemah hampir menyerah, namun Joan berdiri di garis depan, berteriak lantang, "Majulah, Tuhan bersama kita." Prancis bangkit. Dalam beberapa hari, kota Orleans berhasil direbut. Kemenangan itu mengubah arah sejarah dari keputusasaan menjadi harapan. Setelah itu, Joan mengawal Charles ke-7 ke Reims, tempat ia dimahkotai sebagai Raja Prancis. Air mata menetes di wajah Joan. Misinya dari Tuhan hampir tuntas. Guys, subscribe dong, like juga ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut, namun kejayaan itu tak berlangsung lama. Politik istana mulai mencurigai Joan, sementara Inggris dan sekutu-sekutu Prancis berusaha menyingkirkannya. Pada 1430, dalam sebuah pertempuran di Compiègne, Joan tertangkap musuh. Ia dijual ke Inggris, yang menganggapnya berbahaya bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai simbol harapan. Joan, gadis muda berusia 19 tahun, diadili di Rouen oleh pengadilan gereja yang dipengaruhi Inggris. Tuduhan demi tuduhan dijatuhkan, bid'ah, penyihir, bahkan berpakaian laki-laki. Dalam ruang pengadilan, ia berdiri tegak. Suara para hakim bergema, tapi suaranya lebih lantang. "Aku lebih takut kepada Tuhan daripada kepada kalian semua." Namun politik lebih kuat daripada kebenaran. Joan dijatuhi hukuman mati. Pada pagi 30 Mei 1431, Joan digiring ke alun-alun Rouen. Api unggun besar menanti. Dengan wajah pucat tapi mata yang bersinar, ia meminta salib dipegangkan di hadapannya. "Yesus, Yesus, Yesus," adalah kata terakhir yang keluar dari bibirnya saat api melahap tubuhnya. Di usia 19 tahun, Joan of Arc wafat. Bukan sebagai gadis desa, bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai martir. Kematian Joan tidak memadamkan harapan, justru menyalakan api yang lebih besar. Beberapa tahun kemudian, Prancis berhasil mengusir Inggris dan berdiri kembali sebagai bangsa merdeka. Berabad-abad setelahnya, gereja mengakui kebenarannya. Pada tahun 1920, Joan of Arc dinyatakan santa. Hari ini dunia mengenangnya bukan hanya sebagai pahlawan Prancis, tetapi sebagai simbol iman, keberanian, dan tekad seorang manusia yang, dengan keyakinan kepada Tuhan, mampu mengubah arah sejarah. Ia mati di tiang api, tetapi abadi dalam hati manusia.